Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menyimak dan mengikuti video yang ada di channel kebun mini tabu lampot ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan dapat memberikan manfaat, motivasi, dan juga inspirasi agar kita selalu senantiasa berkebun dan menghijaukan pekarangan di sekitar tempat tinggal kita. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan koleksi jambu air saya untuk jenis dalhari yang pada kesempatan kali ini sedang berbuah, dan alhamdulillah buahnya lumayan banyak walaupun tidak terlalu lebat, dan sudah kita panen 2 kali walaupun mungkin panennya tidak serempak. Mungkin untuk yang pertama cuman 2 dompol, terus yang kedua 3 dompol, dan kemudian ini mungkin sudah akan menyusul untuk bisa kita panen kembali. Seperti yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, bahwasanya untuk daun dari jambu dalhari ini memang mempunyai ciri khas yang mudah untuk kita kenali. Jadi untuk daunnya bergelombang seperti ini, dan gelombangnya pun cukup khas. Jadi biasanya ada beberapa lekuan di setiap daunnya. Jadi berbeda dengan jenis jambu yang lain. Kalau jambu yang lain hanya datar begitu saja, tidak ada bentuk lekuannya. Kalaupun ada, biasanya tidak sampai berlekuk-lekuk seperti ini. Seperti halnya dengan TSG, daunnya juga agak sedikit bergelombang, akan tetapi beda jauh dengan kondisi dari daun untuk jambu dalhari ini. Sedangkan untuk buahnya sendiri seperti apa, akan kita coba perlihatkan. Ini kebetulan ada yang sudah mendekati matang, dan ini agak sedikit pink dikarenakan terkena cahaya. Sebenarnya untuk warnanya sendiri ketika sudah mendekati masak ataupun matang, dia akan berwarna merah marun ataupun merah tua, dan memiliki gradasi warna yang agak gelap. Ini karena kena pantulan sinar ataupun pengaruh cahaya sehingga membuat warnanya agak sedikit terang. Untuk buahnya sendiri bisa dikatakan lumayan besar, walaupun mungkin tidak sebesar untuk jenis King Rose, akan tetapi ini juga terhitung sudah lumayan. Jadi satu genggaman ini hanya mencakup 3 buah. Jadi ketika kita coba genggam, ini 3 buah sudah memenuhi telapak tangan saya. Dan sebenarnya untuk jambu dalhari ini kemarin bisa dibilang untuk bunganya tidak lebat dan juga tidak serempak. Dan alhamdulillah dari awal berbunga, bunganya sendiri tidak terlalu banyak yang rontok, walaupun di sana sini muncul tunas baru yang sebenarnya akan mengurangi pasokan nutrisi untuk pembesaran buah ini, sehingga untuk buahnya sebenarnya mungkin bisa lebih
sedikit besar lagi. Jadi seperti di awal tanaman ini dulu berbuah, untuk buahnya memang lumayan besar dan lebih besar dari yang ada untuk saat ini. Jadi untuk pertama kali berbuah, kondisi buahnya bisa kita lihat di foto berikut ini. Jadi yang sebelumnya seperti itu, namun pada saat ini untuk buahnya agak sedikit mengerucut seperti ini. Jadi kalau yang pertama kali berbuah, buahnya lumayan gemuk, namun pada saat ini buahnya agak mengerucut, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting buahnya bisa bertahan sampai bisa kita panen seperti ini. Dan mungkin ada sedikit tip agar buahnya ataupun bunganya tidak mudah rontok untuk tanaman jambu air, baik jenis dalhari maupun jenis jambu air yang lain. Akan tetapi ini berdasarkan pengalaman saya, jadi apa yang sudah saya lakukan dan hasilnya sudah kelihatan, tentu saja akan saya bagikan di channel ini. Jadi tidak ada sedikit pun rahasia ataupun sesuatu yang kita sembunyikan di balik dari hasil yang kita tunjukkan ini. Jadi ada baiknya sebelum kita buahkan jambu air ini, kita cukupi dulu nutrisinya. Jadi baik kita pupuk dengan menggunakan pupuk kandang dulu yang siap pakai. Jadi beberapa bulan sebelum akan kita buahkan, ini kita cukupi dulu kebutuhan nutrisinya. Yang pertama kita pupuk dengan menggunakan pupuk kandang yang siap pakai agar pertumbuhan vegetatifnya bisa kita dongkrak terlebih dahulu. Kemudian biasanya akan muncul tunas-tunas baru setelah kita kasih dengan perlakuan pupuk tersebut. Dan dengan munculnya tunas-tunas baru tersebut, biasanya kemudian akan kita pilih ataupun seleksi tunas-tunas mana saja yang akan kita pertahankan dan tunas mana yang kita buang. Namun untuk tunas-tunas yang muncul kali ini muncul setelah tanaman ini berbuah, sehingga ini masih kita biarkan begitu saja. Sebenarnya ini harus dipangkas, akan tetapi ini masih kita biarkan. Jadi kemarin kebetulan terkena hujan sehingga memunculkan tunas-tunas baru yang cukup banyak. Namun alhamdulillah untuk buahnya sendiri tidak terpengaruh dengan munculnya tunas-tunas baru ini. Akan tetapi memang untuk besar buah sedikit lebih kecil ketika banyak tunas-tunas baru yang muncul seperti ini. Terus yang kedua, tentu saja kita pupuk seperti biasa, yaitu dengan menggunakan pupuk untuk fase vegetatif berupa pemberian pupuk NPK rutin. Kemudian kita kasih pupuk kalsium 1 kali sebelum akan dibuahkan. Jadi setelah 2 minggu atau 1 bulan aplikasi pupuk tersebut, kemudian baru kita kasih pupuk untuk memacu pembungaan.
dan alhamdulillah bisa berhasil berbunga. Mungkin untuk videonya bisa disimak di video sebelumnya, dan linknya mungkin akan saya tampilkan di akhir video untuk memacu pembungaan dari tanaman jambu dalhari ini. Kemudian untuk selanjutnya, setelah tanaman berbunga, hal yang paling penting sekali yaitu jangan sampai media ini telat siram. Sekali telat siram atau kekeringan, kemungkinan rontok bunga akan sangat tinggi. Begitu juga untuk buahnya. Jadi ketika ini sampai telat siram 1 kali saja, bunganya biasanya akan mudah rontok. Mungkin akan saya tunjukkan untuk tanaman jambu air lain yang dikarenakan kemarin telat siram, akhirnya bunganya rontok seperti ini. Tapi kalau menurut saya tidak masalah, paling tidak mengurangi untuk bunga-bunga yang ada di cabang-cabang ini. Ini adalah jambu air red Taiwan yang bunganya sangat lebat sekali. Namun dikarenakan adanya kesibukan sehingga membuat tanaman ini telat siram. Dan kebetulan untuk tanaman ini juga tidak kita bantu dengan menggunakan bekas botol air mineral seperti ini, sehingga ketika ini kering 1 kali saja bunganya akan rontok seperti ini. Ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini bukan karena kekurangan nutrisi, akan tetapi telat siram. Itu pun cuman sekali saja, jadi telat sekali berakibat seperti ini. Tapi kalau menurut saya tidak masalah, dikarenakan untuk bunganya memang cukup lebat sekali, sehingga ini perlu dilakukan penjarangan, dan ini saya anggap sebagai seleksi alam, karena untuk bunganya sendiri masih lumayan banyak, sehingga yang bisa kita pertahankan masih lumayan banyak juga. Kita kembali ke sini. Jadi kuncinya kalau di saya biasanya jangan sampai telat siram, akan tetapi kalau media sudah basah jangan disiram lagi karena takut medianya kekeringan. Jadi jangan seperti itu, akan tetapi diusahakan media ini tetap lembab dan tetap basah. Namun jangan terlalu basah juga, karena ketika media sangat basah kemudian penyerapan airnya kurang, ini juga akan memacu tingkat kerontokan bunga maupun buah. Jadi harus benar-benar dijaga, jangan sampai kebanyakan air, akan tetapi juga jangan sampai kekurangan air. Sedangkan untuk rasa dari buah jambu dalhari ini, tentu teman-teman sudah pada tahu. Kalau menurut saya manis dan buahnya padat. Walaupun padat, untuk buahnya sendiri tidak keras, namun teksturnya lembut ataupun empuk kalau kita gigit, dan ada rasa sedikit masam, tapi masamnya tidak mengganggu. Ketika sudah benar-benar matang, biasanya juga tidak ada rasa sepetnya, kalau istilah Jawa sepet. Akan tetapi ketika buah ini masih muda, biasanya yang dominan adalah rasa sepet ataupun sepat. Seperti halnya untuk buah salak, jadi rasanya sepet seperti itu ketika masih muda. Akan tetapi ketika buah ini sudah matang ataupun sudah tua,
rasa sepetnya akan hilang. Berbeda dengan jambu air untuk jenis bajang leang ini, pada saat buahnya masih kecil ataupun muda, dia rasanya tidak ada rasa sepet, akan tetapi masam ataupun kecut. Akan tetapi ketika sudah mendekati matang ataupun tua, buahnya akan manis. Manisnya juga ada rasa yang hampir sama dengan jambu dalhari ini, tapi karakteristiknya ketika buahnya masih muda, kalau dalhari ada red Taiwan, ada citra, rasanya ada sepetnya ketika buah masih muda. Lain halnya dengan bajang leang ini. Kalau bajang leang ini buahnya ketika masih kecil ataupun muda, dia tidak sepet, akan tetapi kecut. Namun ketika buah ini sudah matang, buahnya akan manis dan kalau menurut saya tidak keras, ketika dimakan lembut dan punya sensasi tersendiri. Dan untuk jambu dalhari ini sendiri, perawatannya tidak begitu sulit, jadi hampir sama seperti perawatan untuk jambu air yang lain yang saya koleksi. Mungkin ada, kalau tidak salah kemarin ada 9 jenis, itu perawatannya hampir sama. Jadi intinya ketika berbuah sebisa mungkin jangan sampai telat siram. Ketika tanaman kita sudah rimbun seperti ini, setelah nantinya ini kita panen, ada baiknya kita lakukan pemangkasan. Kalaupun sayang untuk kita pangkas, mungkin bisa kita cangkok seperti ini. Ini juga akan coba kita cangkok untuk memperbanyak dari jenis jambu air dalhari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran mengenai jambu air jenis dalhari ini, dan ini juga layak untuk kita jadikan tabulan pot di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, karena hasilnya bisa kita nikmati. Dan tentu saja selain bisa kita nikmati untuk buahnya, tanaman ini juga akan membantu memberikan pasokan udara segar di sekitar tempat tinggal kita. Jadi selain enak dipandang, juga enak untuk dirasakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.